Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang dan di video kali ini saya akan mendokumentasikan proses mini compiler bahasa Sunda dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga cara instalasinya. Compiler ini itu dirancang sebagai bentuk dari compiler yang dipelajari pada umumnya seperti pada teori bahasa otomata dan juga teknik kompilasi. Di compiler ini juga memenuhi tahap 4 4 tahap dalam seperti compiler pada C++ dan Java, yaitu adalah pertama lexical analysis, yang kedua adalah syntax analysis, ketiga semantic analysis, dan juga code generation. Dan langsung aja kita ke videonya. Sebelum masuk ke implementasi dan juga pengetesan kodenya, di sini saya akan menjelaskan apa itu compiler. Compiler adalah program yang bertugas sebagai menerjemahkan kode bahasa tingkat tinggi menjadi kode mesin. Jadi compiler itu seperti penjembatan antara high level language ke dalam mesin language-nya. Nah, proses dari penerjemahan high level language ke mesin language ini tuh nggak dilakukan secara sekaligus, yaitu tapi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah lexical analysis, terus kedua itu ada parsing, ketiga semantic analysis, dan tahapan terakhir adalah code generation. Nah, lexical analysis itu adalah memecah teks menjadi token. Jadi teksnya itu nanti diubah jadi kumpulan-kumpulan token. Lalu yang kemudian adalah parsing, menyusun token menjadi struktur pohon atau AST berdasarkan grammarnya. Jadi nanti token-token yang ada akan disamain ke grammar yang ada ketika teman-teman membuat compiler. Nah, yang ketiga itu adalah semantic analysis, yaitu memeriksa apakah program sudah benar secara logika. Misalnya nih, variabel itu sudah benar dideklarasinya atau gimana. Nah, atau ketika mendeklarasikan fungsi itu harus seperti apa. Nah, itu adalah semantic analysis. Nah, yang terakhir adalah code generation-nya, yaitu yang mengubah AST tadi menjadi kode target. Nah, kalau yang di sini itu karena kita pakai bahasa Python untuk pembuatan compiler bahasa Sundanya, maka nanti code generation-nya akan memunculkan bahasa Python. Oke, langsung aja kita tes ya. Kita coba di sini. Misal kita running main.py-nya. Nah, di sini itu ada yang tadi kita jelasin, ada 4 tahapnya teman-teman. Ini adalah kodenya, ini kode Sundanya gitu. Kita adalah untuk, kalau di Python itu adalah kita untuk mencetak hello world. Nah, di sini tuh ini lexernya, ini parser, ini semantik, ini code generation ya ke dalam bahasa Python. Nah, kalau kita ada pilihan simpan ke file atau enggak, kita pilih enggak. Dan juga nih mau dijalanin atau enggak, ya kita mau cari tahu outputnya gimana. Nah, outputnya tetap hello world karena emang kita di sini ingin mencetak hello world. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan sebelum kita masuk ke pembahasan kodenya satu-satu. Ini saya akan menjelaskan dulu struktur project yang saya buat di sini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kodenya satu persatu, di sini saya akan menjelaskan dulu struktur dari file yang saya bikin di mini compiler ini. Yang pertama adalah grammar Python. Di sini adalah kumpulan semua kamus dan taturan tata bahasanya. Yang kita gunakan itu adalah bahasa Sunda di sini. Di sini juga ada lexer.python-nya yang tadi untuk text edit token, AST_nodes, parser.py, semantic.py, codegen main, dan ini itu adalah contoh dalam bahasa Sundanya teman-teman. Oke, nanti kita akan masuk aja, nanti kita akan bahas setup.py, install, dan install.bat. Ya, di sini compiler ini bisa kita install di komputer kita. Gimana caranya nanti kita akan lanjut ke situ. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu yaitu adalah grammar.python, alias grammarnya itu gimana. Oke, nah di dalam ini tuh adalah kamus-kamus dari bahasa Sunda itu. Di situ juga dijelasin menyimpan definisi token, kata kunci, operator, simbol, dan aturan tata bahasa atau grammar untuk mini compiler bahasa Sunda kita. Nah, di situ ada semua aturannya, misalnya kayak di sini itu ya bilangan benar dan salah itu ada true dan false.
moon itu adalah if, else itu adalah sanesna. Nah, seperti itu teman-teman contoh-contohnya. Dan juga di sini ada operator juga, simbol dan juga token-tokennya. Nah, ini di sini grammar itu isinya. Nah, terus juga di sini kita akan masuk langsung ke lexer.python-nya. Nah, lexer-nya itu tugas fungsi kode ini adalah nanti untuk membaca karakter satu persatu dari source code. Misal tadi kita menulis mimitian atau citak, yaitu dia akan lexer akan mengecek dan mengubah teksnya itu tadi menjadi token berdasarkan kamus yang ada di grammar.python ini. Oke, nah yang selanjutnya adalah AST_nodes ya. Jadi fungsi ini tuh mendefinisikan seluruh kelas abstrak yang AST. Jadi nanti setelah ini nanti setelah dari parser nanti dia akan ke sini dulu. Nah, harusnya kita ke parser dulu ya. Oke, kita langsung ke parser. Nah, parser ini berfungsi adalah untuk menerima token dari si lexer tadi. Nah, nanti setelah dari parser dia akan dikirimkan ke AST_nodes agar dibikin abstrak sintaks tree-nya. Nah, parser ini juga di sini di sini juga tertulis teman-teman, jadi dari list tokennya di parser baru ntar dibikin program root AST-nya. Jadi ntar dari lexer ke parser dulu baru ntar ke AST node-nya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas adalah semantic.python-nya. Jadi di sini itu berfungsi untuk pengecekan, misalnya variabel itu udah dibikin atau belum, atau kayak penggunaan tipe datanya, dan juga kalau misalnya salah tuh gimana. Nah, ini tuh di semantic.python-nya. Lalu ada code gene ini yang tahap terakhir dari compiler tadi juga, yaitu adalah mengubah AST dari AST_nodes.py yang sudah lolos dan dicek di semantic.python menjadi target code. Yang target itu tuh kayak contohnya bahasa mesin lah ya. Nah, target yang dipilih di sini adalah kode Python. Kenapa kode Python? Karena kita pembuatannya juga pakai Python, jadinya biar bisa langsung dieksekusi oleh Python itu sendiri. Jadi itu alurnya dari awal teman-teman ya, dari AST yang tadi. Setelah dari AST dia akan ke kode generator, baru dia akan diubah lagi ke dalam kode Python. Nah, setelah itu kita akan lanjut bahas ke main.py-nya. Nah, di main.py ini tuh adalah tadi kita kan udah ngebahas lexer, parser, AST_node, semantic, dan juga codegen ya. Nah, di main.py itu adalah kita akan memanggil semua yang file tadi ini ke dalam satu ini. Jadi urutannya itu main.py akan yang menjadi kayak buat kanvasnya gitu, buat nanti kita input kodenya itu di sini. Nah, dari main.py dia akan masuk ke lexer, ke parser, ke semantic, dan juga ke codegen. Nah, gitu. Jadi di sini juga ada 4 tahap tetap. Kenapa AST_node nggak masuk? Karena AST_node itu dia berjalan di belakang, jadi nggak langsung dipanggil di sini. Ya. Oke, langsung kita. Nah, tadi ini ada contoh .snd. Ini sebenarnya bisa dipencet teman-teman. Ini bukan file aneh-aneh atau file yang bervirus. Ini adalah contoh teks juga, teks yang nanti kita akan compile pakai compiler bahasa Sunda kita. Nanti kita akan compile. Sebelum itu kita akan bahas setup.py-nya. Nah, setup.py ini tuh untuk installer yang ada di install.bat dan juga uninstall.bat ini, dan juga install.sa dan juga uninstall.sa ini. Jadi setup.py ini adalah ketika kita mau klik 2 kali install.bat ini, maka dia akan setup.py itu akan mengecek seluruh environment yang diperlukan untuk menginstal kode compiler ini. Ya, seperti saya bilang di sini tuh compiler kita bisa diinstal teman-teman. Oke, kita akan lanjut aja langsung kita tes aja langsung main.py-nya. Kita akan langsung kita langsung tes aja main.py-nya. Nah, di sini tuh ada dua cara. Ada dua cara kalau misal belum diinstal .bat-nya ya. Yang pertama langsung diklik aja main.py-nya kayak gini. Ya, langsung klik aja. Nanti dia akan muncul kayak buat masukin kodenya gitu, kayak buat kode editornya gitu ya. Pertama tinggal diklik aja, dan yang kedua bisa lewat terminal. Kita akan coba dulu yang langsung ya. Misal kita akan
Ambil aja kalau katanya dari sini, misal biar cepat kita paste aja di sini. Nah, terus kita langsung ke enter. Jadi di sini tuh diawali dengan ini dan ditutup dengan ini teman-teman. Jadi kalau misalnya udah ada bahasa tutup, maka dia akan otomatis nge-compile si kodenya itu. Oke, langsung kita coba aja. Nah, di sini tertulis kompilasi sukses dan memenuhi 4 tahapan dari compiler itu. Yang pertama ada lexer, parser, semantik, dan juga codegen ya. Nah, di sini yang unik adalah di lexernya itu hanya ada 19 token yang terbaca, tapi yang munculnya hanya 10. Dan ini sisanya seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena di bagian di bagian main.py-nya mana ya? Di bagian main.py-nya kita di sini hanya tulis sampai 10 aja. Enggak semuanya, karena kalau semuanya nanti penuh banget teman-teman terminalnya. Parsernya pun juga sama. Kita hanya masukin 5. Masukin 5 aja. Karena kalau misalnya kebayang kalau misalnya nanti semuanya dimasukin, dia akan banyak banget nantinya. Begitupun juga eh, yang lainnya juga teman-teman. Jadi yang dimasukin itu hanya ringkasannya aja dari 4 tahap compiler itu, yaitu adalah lexer, parser, semantik, dan codegen ya. Nah, ini adalah codegennya teman-teman. Yang tadi bahasanya itu adalah bahasa Sunda, yang di sini akan ditranslasi ke bahasa Python. Nah, ini untuk previewnya. Ini aslinya di Pythonnya, dan ini adalah di bahasa Sunda kita di compilernya. Oke, di sini kita diminta bisa mau nyimpan file atau enggak, kita bilang enggak aja. Tetap dijalankan ya, tetap dijalankan. Nah, tetap jalankan teman-teman. Jadi isinya sama aja, Budi umur 17. Karena di sini juga kita umur Budi namanya umur Budi umur 17, nama Budi. Nah, di sini kita nyetak nama dan nyetak umur. Sama kayak yang di Python ya. Oke, untuk langkah keduanya kita akan coba pakai yang namanya eh, terminal ya. Kita akan masuk ke terminal dulu. Di sini saya akan pakai git bash saja biar enak lihatnya. Let's go. Nah, kita sudah masuk di dalam folder mini compiler bahasa Sunda kita. Nah, caranya gimana? Di sini kan ada contoh SND dan juga main.py teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Gini teman-teman. Nah, yang kedua adalah cara jalannya gitu teman-teman, sama aja sebenarnya. Cuma nanti di sini nggak ada perintah buat yang tadi simpan file, karena kita langsung memerintahkan Python main.python untuk mengcompile isi dari contoh.snd, yang dimana contoh.snd di atas itu ada di sini. Nah, jadi main.python akan mencoba untuk mentranslasikan ini tanpa masuk ke sini. Jadi gitu teman-teman, kalau untuk di mana di terminal ya, untuk cara jalaninnya sama aja hasilnya Budi 17, dan juga di sini juga sama aja keluar codegennya dan juga memenuhi syarat dari compiler, yaitu adalah 4 syarat: lexer, parser, semantik, dan codegennya. Begitu teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke cara installnya, di sini saya akan mencontohkan atau mendemokan tentang isi kodenya itu bisa apa aja selain bisa hello world. Ya kan, di sini juga bisa kode operasi matematika teman-teman, alias bisa tambah kurang. Kita coba aja langsung ya. Jadi di sini nggak cuma tulis hello world aja atau apapun itu, atau tulis cetak atau ngeprint bahasanya ya kalau di itu ya, kalau di pemrograman. Jadi nggak cuma ngeprint aja, tapi juga bisa langsung ke operasi aritmatika. Nah, kita coba dulu di sini untuk kode operasi aritmatikanya. Kita coba ya. Nah, ini bisa teman-teman kompilasi sukses, memenuhi syarat juga. Dan kita lihat kode gini teman-teman. Tadi di sini kita tulis bilangan A atau wilangan A itu sama dengan 10, wilangan B sama dengan 3. Cetak A dan B, A plus B. Nah, ini adalah code gennya, ya kurang lebih sama, betul. Kita no dan juga kita yeah.
Nah, 13 oke. Jadi bisa dipakai teman-teman ya, apa namanya, untuk kode aritmatikanya 10 tambah 3, 10 kurang 3, atau kita, dan juga, nah ini untuk penggunaan if akan saya gunakan. Untuk penggunaan if gimana? Nah, ini saya akan masuk dulu, kita akan coba untuk if-nya ya. Let's go. Nah, di sini kita sudah coba teman-teman. Jadi ada studi kasus di mana nilai itu 90, jika nilai lebih dari 75 maka cetak lulus, dan sanesnya itu adalah else teman-teman. Else-nya itu adalah cetak nggak lulus. Oke, di sini masuk. Nah, di sini kurang lebih teman-teman kodenya. Nah, dari tadi kan kita kan selalu ditanyain mau disimpan filenya atau enggak. Nah, kita selalu jawab enggak. Nah, kelebihan compiler ini teman-teman, kita bisa langsung nyimpen kode Python dalam kode compiler yang kita tadi tulis ke dalam file. Mau ke dalam file Python ataupun file SND-nya. Kita coba. Di sini saya akan coba langsung ya, untuk kita running dulu. Nah, kita kan tadi ditanya nih, mau disimpan nggak file? Yes, kita coba yes ya. Ya, untuk format itu format apa ini akan ditanya teman-teman, mau bentuk Python atau SND, kita bebas mau pilih yang mana. Tapi karena kita di sini sudah nulisnya apa namanya, Sunda, maka kita akan coba untuk ke Sunda karena di sini di code gen-nya juga ada Python ya, jadi kita akan pilih Sunda aja. Nama filenya misalnya hello world. Nah, di sini sudah ditambahkan ke SND teman-teman nih. Mana nih? Hello world ke SND. Mau dijalankan nggak? Yes. Kita jalankan dulu untuk lihat hasilnya gimana. Let's go. Hello world. Jadi di sini, jadi dia bisa masuk ke sini, ya kan? Tuh, ini untuk kodenya, dan juga kita bisa jalanin juga. Nah, gitu teman-teman. Nah, apakah? Nah, tapi pasti teman-teman penasaran juga, atau mungkin nih bertanya, apakah kalau misalnya kita pakai kode Python yang ada, misalnya print gitu langsung, apakah bisa? Coba kita coba teman-teman ya. Tes dulu. Ya, nggak bisa teman-teman. Kenapa nggak bisa? Karena di sini sudah ditutup ya untuk bahasa generalnya. Jadi hanya dibolehkan untuk bahasa Sundanya. Di sini juga kelihatan diharapkan titik koma tapi temukan tutup. Nah, jadi tuh di sini tuh udah nggak bisa pakai print teman-teman. Jadi kalau kita deklarasi print, otomatis print itu akan jadi fungsi. Nah, kita akan coba tes teman-teman, apakah di sini fungsinya bisa untuk di compiler ini. Langsung kita tes saja ya, untuk apakah kita bisa deklarasiin fungsi di sini. Let's go. Ya, kita di sini sudah buat fungsi panggil simpel sederhana aja karena kita juga nggak mau videonya terlalu lama. Simpel sederhana cetak hello dan kita panggil di sini. Let's go. Ya, jawabannya bisa. Hello teman-teman. Oke, jadi dia masuk eh, memenuhi syarat ya, dan juga bisa dipanggil fungsinya. Kalau di Python itu adalah def panggil, print hello, dia juga panggil. Jadi memenuhi syarat teman-teman semuanya.
Oke, kita akan bahas setelah ini kita akan bahas cara install dan juga cara uninstall compiler ini. Let's go. Oke, untuk sekarang kita akan bahas cara penginstalannya teman-teman. Nah, untuk penginstalan itu sebenarnya sudah ada di readme.md-nya, bisa dibaca aja. Jadi untuk Linux atau Mac bisa pakai install.sh. Caranya di mana? Caranya di terminalnya atau di bash-nya tinggal dituliskan ini. Ya. Nah, karena kita pakainya Windows, kita akan menggunakan install.bat ini teman-teman. Yang dimana di sini ada dua cara. Yang pertama tinggal di double klik filenya atau jalankan dari command prompt. Jadi kalau command prompt itu pakai gini teman-teman, install.bat-nya. Karena kita ingin langsung ini karena kita ingin langsung cepat, kita langsung klik aja dua kali di install.bat-nya. Oke. Nah, di sini sudah ada install.bat-nya, tinggal kita bisa klik dua kali aja teman-teman. Dan dia akan mencoba untuk menginstal mini compiler ini. Oke, sudah terinstall teman-teman. Kenapa muncul ini? Seperti tadi kita menjalankan di command prompt, karena di dalam installer.bat-nya teman-teman, kalau kita buka. Oke, sebelum kita buka kita akan jelasin dulu. Instalasi sudah selesai teman-teman ya. Instalasi sudah selesai, berarti bukan kode compiler Sundanya bisa kita gunakan nanti menggunakan Sunda C. Oke, di sini dikasih contoh juga. Jalankan compiler dengan komen Sunda C. Oke, tapi cara pakainya akan kita bahas nanti. Kita akan bahas dulu kenapa dia langsung jalan otomatis. Karena di sini di install.bat teman-teman. Di sini tuh langsung dia menjalankan contoh.snd yang ada di file kita. Nah, di sini teman-teman. Dia langsung ngetes di sini nih. Ini kode di bawah ini. Dia langsung menjalanin contoh snd-nya yang ada di sini. Jadi biar dia jatuhnya ngedebugging ya. Dia ingin tes apakah compiler bisa atau sudah terinstall atau belum dengan cara menjalankan ini. Kalau compilernya gagal diinstal, maka sintaks Sunda C contoh .snd ini akan tidak bisa dipakai. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Di sini juga dikasih tahu teman-teman cara pakainya gimana. Jadi cara pakainya itu adalah setiap pakai terminal baru, aktifkan dulu virtual environment-nya dengan ini teman-teman nih kodenya. Komennya. Kita ambil aja. Lalu jalankan compiler dengan komen Sunda. Kita coba ya. Kita coba di sini. Kita paste. Boom. Di sini saya sudah masuk posisinya di dalam folder yang ada compiler kita nih. Kita akan coba ya teman-teman. Kita akan coba pakai Sunda C contoh.snd. Kita coba compile ini Sunda contoh.snd yang dalamnya itu ada kode Sunda yang tadi teman-teman nih. Nih ya, kita akan compile ini menggunakan komen Sunda C contoh.snd. Nah, berarti di sini sudah bisa dieksekusi ya teman-teman untuk bagian yang namanya compilernya. Jadi dia sudah bisa nge-compile dan menggunakan komen Sunda C contoh untuk mengcompile file contoh.snd-nya teman-teman. Nah, untuk uninstall juga bisa, uninstall juga gampang teman-teman. Untuk uninstall teman-teman tinggal klik aja dua kali untuk bagian ini. Tapi sebelum kita uninstall, saya akan jelasin dulu apakah bisa dijalankan di terminal VS Code. Jawabannya bisa teman-teman. Teman-teman tinggal buka terminal aja. Nanti ketika teman-teman jalankan komen ini, dia akan otomatis nge-compile. Karena di dalam folder kita sudah ada virtual environment dari yang hasil instalan tadi di install.bat tadi. Jadi Sunda C itu sudah ada di dalam folder ini. Jadi ketika teman-teman nulis kode Sunda di dalam folder ini, dia akan otomatis bisa menggunakan komen di dalam command prompt Sunda C untuk nge-compile .snd-nya teman-teman. Gitu. Oke, cara uninstall itu gampang banget juga. Teman-teman tinggal klik dua kali aja uninstall.bat ini. Kita klik dua kali. Sebelum itu kita klik anywhere dulu aja. Nah, teman-teman tinggal klik dua kali aja untuk menguninstall Sunda C yang tadi teman-teman.
kita klik 2 kali. Nah, maka dia akan menghapus semua virtual environment yang ada di dalam yang dideteksi atau di dalam folder itu. Nah, kita press. Nah, virtual environment sudah nggak ada. Dia sudah menghapus semua virtual environment dan juga pay.cache-nya teman-teman ya. Di sini bisa kita coba juga, kalau kita pakai komen yang sama, maka dia nggak bakal kedeteksi lagi dan tidak bakal dikenalin lagi sama Windows-nya dan sama compiler-nya gitu. Ya teman-teman, cukup sekian ya untuk video dokumentasi dari project mini compiler bahasa Sunda saya yang dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Untuk teman-teman yang penasaran dengan semua yang ada di sini, teman-teman bisa langsung aja download di link deskripsi di bawah. Di sini saya akan sertakan link GitHub-nya yang teman-teman bisa unduh dan teman-teman bisa gunakan teman-teman. Atau mau teman-teman kembangkan juga boleh, atau dipelajari saja juga boleh, bebas teman-teman. Oke ya, like jika suka dengan video ini, dislike dan jika nggak suka. Dan untuk kritik dan saran silahkan sertakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.